Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu. Dari kita kemarin janjian untuk ketemu itu kayak susah banget nyari waktu dan kesempatan untuk ketemu secara tatap muka gitu ya. Sebenarnya nih dalam pembicaraan ini nih yang ingin Bulik dapat itu apa sih? Saya mau meminta Bu Ima untuk membersamai saya dari coaching ini untuk saya memutuskan atau memecahkan masalah yang sedang saya alami, Bu Ima. Oke, jadi ada masalah ini ceritanya? Ya, saya lagi dalam masalah. Oh, ada masalah. Oke. Siapa sih yang nggak ada masalah gitu ya dalam hidup? Oke. Jadi dalam percakapan ini Bulik ingin membicarakan tentang permasalahan yang sedang dihadapi gitu ya. Nah, nanti kalau setelah kita selesai berbicara ini sebenarnya apa sih yang Bulik Yana harapkan gitu? Harapkan ya tentunya saya dari permasalahan yang saya alami, saya tercerahkan, tertuntun untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami. Oke, terima kasih ya sudah mempercayai saya untuk diajak berbicara tentang permasalahan yang sedang Bulik hadapi. Salahnya itu apa sebenarnya gitu kalau boleh saya tahu? Iya, sebenarnya gini Bu Ima, saya sedang dibilang kalau dilema gitu dengan masalah situasi yang saya hadapi sekarang ini. Saya ini kan di kecamatan saya itu kan ada organisasi ya Bu Ima ya, yang mengampu guru-guru TK dengan yayasan yang sama. Nah kebetulan di situ saya itu sebagai pengurus. Otomatis pengurus itu yang mempunyai atau yang mengampu kebijakan untuk semua anggotanya seperti itu. Nah di sini ada sesuatu yang perlu dipecahkan nih Bu Ima. Selama ini dari organisasi tersebut itu kan mengadakan pengadaan buku kegiatan anak, rapot dan lainnya administrasi lah seperti itu Bu Ima. Nah di situ nanti itu biasanya Bu Ima kan ada fee untuk yayasan yang nantinya digunakan untuk semua kegiatan di organisasi tersebut seperti itu. Nah, terkait hal itu di tahun 2024 itu nanti program pemerintah kan mau menggerakkan semua lembaga menggunakan kurikulum merdeka. Ya, sekarang kan sudah digembar-gemborkan nih dari tahun kemarin ini ya. Sudah mulai banyak yang mengimplementasikan. Selama ini Bu Ima di kecamatan saya baru satu yang benar-benar menjalankan itu karena yang bersangkutan adalah sekolah penggerak. Nah, otomatis Bu Ima, karena mereka ada tuntutan dari Kemendikbudristek untuk menjalankan itu ya, sesuai yang kita tahu kan ada kontrak ya seperti itulah ya Bu Ima. Otomatis mereka harus sepenuhnya menjalankan kurikulum merdeka dan mereka minta untuk tidak mengambil buku dari kita mulai dari ajaran baru kemarin. Kita dari pengurus memahami hal tersebut jadi kita mengokekan saja. Nah, dari beberapa teman lembaga yang lain pun kemarin untuk sekolah yang lain seperti apa? Karena kami pun juga ingin benar-benar mengimplementasikan kurikulum merdeka itu sepenuhnya. Kami ingin leluasa memberikan pembelajaran pada anak sesuai kurikulum merdeka. Kalau kita mengacu kurikulum merdeka ya Bu Ima, itu dari topik, kegiatan, pembelajaran itu kan sepenuhnya diserahkan ke lembaga dengan kondisi lembaga masing-masing, dengan keadaan sosial, budaya, lingkungan masing-masing lembaga lah seperti itu. Nah, yang menjadi dilema pengurus ini Bu Ima ya, kalau kita mengikuti implementasi kurikulum merdeka, otomatis kalau kita mengadakan buku kegiatan itu akan menurut kami pengurus sendiri juga memahami bahwa itu akan mengikat untuk pemberian kegiatan pada anak di kelas. Karena bisa jadi tema atau topik yang ada di buku itu nanti tidak sesuai dengan kondisi di masing-masing lembaga. Nah seperti itu. Jadi saya ini merasa galau bagaimana ya ini kira-kira untuk kedepannya ini seperti apa. Seperti itu Bu Ima. Jadi
boleh saya konfirmasi ya Bu Likiana ya. Bu Likiana merasa galau plus dilema gitu, bahwasanya ada satu sisi itu kurikulum merdeka sudah mulai diterapkan. Bahkan tahun depan itu sepenuhnya rencananya akan diterapkan di seluruh yayasan. Satu sisi yang lain, guru TK dan PAUD itu punya semacam perkumpulan guru TK dan guru PAUD yang selama ini itu mengadakan pengadaan buku, kemudian rapot, serta berbagai kebutuhan administrasi pembelajaran ya. Dilemanya adalah satu sisi ingin mendukung sepenuhnya dan memang menerapkan sepenuhnya kurikulum merdeka, tetapi di sisi yang lain nanti secara otomatis pemasukan dari organisasi bisa menghilang gitu ya. Nah, itu boleh menjadi sebuah permasalahan yang saya paham alurnya. Nah, sekarang gitu. Kalau seandainya nanti masalah yang Bulik hadapi ini tuh hilang gitu ya, maka yang ingin Bulik capai itu apa? Yang ingin saya capai ya tentunya dengan posisi saya ini ya Bu Ima ya, semua dapat berjalan bersama. Seperti itu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Sehingga inginnya ya memang keduanya berjalan sepenuhnya ya. Betul. Organisasi Kumar berjalan, kemudian organisasi juga tetap berjalan. Terus kira-kira Bulik bisa nggak sih menceritakan kepada saya hal yang menyebabkan kenapa kok masalah tersebut muncul? Karena memang ya itu tadi ya Bu Ima ya, perubahan kurikulum juga menjadi pemicunya. Kalau dulu kan K13 itu kan temanya masih bisa sama ya Bu Ima ya. Nah kalau yang sekarang itu kan sepenuhnya diserahkan ke lembaga, bahkan topik pun anak bisa memilih topik. Nah bisa dibayangkan kan anak yang memilih topik dari beribu anak di kecamatan tentunya kan ya berbeda-beda. Nah dari situ juga terus gini, keinginan dari masing-masing lembaga untuk maju Bu Ima itu ada. Jadi melihat sekolah penggerak yang sudah bisa menjalankan, mereka juga ingin tanpa terikat dari buku tersebut itu tadi. Nah, sedangkan saya sendiri juga, saya sebagai anggota pengurus juga, saya juga tetap memikirkan bagaimana nanti organisasi tersebut Bu Ima. Seperti itu. Saya paham. Nah, sekarang kira nih menurut Bu Likiana, apa saja yang bisa menyebabkan permasalahan tersebut bisa hilang? Yang pertama tentunya ini ya Bu Ima, komunikasi dari semua anggota dan pengurus kecamatan. Komunikasi ya, Ya, komunikasi, berkolaborasi. Jadi kita diskusi, bisa kita diskusikan lah. Nanti kita jalan tangannya seperti apa agar semua bisa berjalan. Dan pengurus pun tidak bisa mengabaikan keinginan dari anggota juga, tidak bisa egois juga. Jadi menurut saya itu sangat penting untuk berkomunikasi dengan anggota, menampung semua aspirasinya, dan juga dari berbagai dari masing-masing pengurus juga ini memberikan kesempatan seluas-luasnya ya untuk masing-masing lembaga juga maju dan berkembang sesuai dengan siapa sih yang tidak ingin ya Bu Ima. Lembaga yang seyayasan dengan kita juga maju, jangan sampai tertinggal. Iya, ya. Benar. Jadi dari beberapa yang sudah Bulik sampaikan tadi gitu, saya yakin kok Bulik itu sebenarnya sudah punya angan-angan. Kira-kira apa gitu gagasan-gagasan Bulik, apa rencana-rencana Bulik untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya, saya sebenarnya sudah mempunyai angan-angan Bu Ima. Gimana itu? Bagaimana semua nanti bisa berjalan. Yang pertama nanti saya akan menyampaikan ide saya seperti ini. Bagaimana nanti tetap kita menerima masukan dari anggota untuk tidak meniadakan. Tapi harus ada alternatif untuk organisasi kita. Jadi kita tidak bisa langsung meng-cut pemasukan untuk organisasi. Kita harus juga memikirkan alternatif lain bagaimana caranya nanti bisa tetap berjalan Bu Ima. Seperti itu. Untuk yang lembaga, kita tidak meniadakan buku kegiatan. Kita menyerahkan sepenuhnya lembaga untuk bisa menjalankan kurikulum merdeka. Ya. Di satu sisi ada alternatif yang harus kita tawarkan untuk organisasi kita.
Yang pertama bisa nanti kita sepakati jika memang kita tidak membeli lagi ya, kasarannya membeli lagi, bisalah kita alihkan untuk apa yang sekiranya bisa menjadi pemasukan. Misalnya media-media kegiatan pembelajaran Bu Ima. Bisa jadi tidak pakai buku kegiatan tapi media atau APE itu kan bisa tetap digunakan Bu Ima. Semua lembaga pasti tetap membutuhkan hal tersebut. Itu alternatif yang pertama. Yang kedua, kita sepakati kalau kita tidak memberikan fee lewat buku, barangkali teman-teman nanti bisa legowo lah memberikan apa ya kasarannya, bisa jadi apa ya, infak atau apa gitu ya, sumbangsi lah gitu. Kontribusi sesuai jumlah murid, seperti halnya kita membeli buku kan biasanya sesuai jumlah murid. Nah, kontribusi itu tadi nanti kita tetap sepakati bersama. Jadi ada kesepakatan antara anggota dan pengurus. Jadi biar sama-sama enak seperti itu Bu Ima. Jadi nanti lembaga juga enggak langsung di-cut pemasukannya. Jadi masih ada pemasukan seperti itu Bu Ima. Oke, Bulik. Jadi dari dua rencana yang ingin Bulik lakukan tadi untuk mengurai permasalahan yang sedang dihadapi, itu boleh nggak kalau kemudian dalam sesi ini kita bicarakan analisisnya ya. Jadi sebelum itu nanti benar-benar akan Bulik Yana bawa ke forum gitu kan, akan sangat bagus jika kita sudah memahami tentang analisis terkait dengan rencana tersebut. Kita kalau misalkan melakukan analisis SWOT gitu, apakah kira-kira bisa nih? Ya, monggo Bu Ima. Oke. Jadi analisis SWOT yang kita lakukan sekarang adalah kita akan mencari dari strength atau kekuatan dua rencananya Bulik tadi. Nah, kira-kira menurut Bulik Yana nih, kekuatan dari kedua rencananya tadi itu apa? Dari rencana saya tadi sama-sama mempunyai sisi positif Bu Ima. Dan saya rasa itu bisa diterima oleh anggota. Karena apa? Satu, mereka terbantu untuk melakukan pengembangan kurikulum Merdeka di lembaganya secara penuh. Yang kedua juga dari rencana yang misalnya penyediaan APE juga, itu menurut saya beliau-beliau semua akan terbantu. Kalau selama ini mungkin masing-masing membeli, kadang itu beli di mana nggak tahu, terus dari harganya juga kadang ada beli tapi harganya tinggi. Nanti kalau dari organisasi sendiri kan kita bisa membicarakan hal itu. Seperti yang tadi saya bilang ya Bima, dari kita untuk kita oleh kita. Otomatis dari pengurus juga tidak akan mengambil harga yang tinggi. Karena juga mau mensejahterakan semuanya. Seperti itu. Itu kekuatannya ya. Kemudian kalau kelemahannya kira-kira dari rencana tadi itu apa kelemahannya? Ya, kalau kelemahannya Bu Ima namanya juga berbau uang. Ya Bu Ima ya. Terus dari berbagai banyak pemikiran, pola pikir yang berbeda-beda, latar belakang dari teman-teman yang berbeda. Kelemahannya nanti ini proses pemahaman mereka tentang hal itu gitu. Jadi membutuhkan waktu untuk memahamkan beliau-beliau semua. Apalagi terkait rencana saya yang pertama itu tadi terkait kontribusi. Kadang kan kalau nggak ada kegiatannya langsung diminta kontribusi itu kan kadang nggak semua setuju menurut saya Bu Ima. Tapi ya itu tadi namanya juga sesuatu ya, pasti ada pro dan kontra Bu Ima. Itu kelemahannya yang sudah bisa diprediksi oleh Bulik Yana ya. Tapi kemudian dari rencananya Bulik tadi itu kira-kira opportunity atau peluang yang bisa diperoleh apa? Peluangnya sangat besar Bu Ima. Menurut saya ya. Karena apa? Semua itu menurut saya keduanya itu bisa berjalan bersama. Tidak ada yang dirugikan. Keinginan teman-teman bisa tercover dari pemangku kebijakan organisasi. Organisasi juga bisa tetap berjalan. Seperti itu peluangnya ya gitu. Jadi bisa menjadi alternatif lain gitu, bisa menjadi alternatif lain. Akan kebingungan beberapa teman guru yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka tapi secara teknologi beliau masih kurang gitu ya. Itu peluangnya. Kemudian menurut saya Bu Ima, dari rencana saya untuk pengadaan media itu, menurut saya itu nanti justru menjadi peluang juga. Karena selama ini kan
mungkin dari beberapa guru yang masih menggunakan K13 atau dari pembelajaran yang lama itu mungkin pilihan-pilihan medianya itu terbatas mungkin. Jadi nanti dari penyediaan di organisasi mungkin bisa lebih membantu beliau-beliau di lembaga seperti itu. Jadi itu peluang yang luar biasa di balik masalah yang sekarang sedang dihadapi ya. Betul. Nah, lantas threat-nya, ancamannya kira-kira yang akan Beli hadapi itu apa kalau rencana itu dijalankan? Nah, seperti ini Bima, ancamannya. Namanya kita organisasi di kecamatan ya, otomatis ada organisasi yang lebih tinggi juga di tingkat kabupaten. Ya? Nah, ancamannya itu yaitu tadi, bisakah pengurus ini membawa suara ke tingkat yang lebih tinggi? Seperti itu Bu Ima. Karena apapun kebijakannya itu tadi tetap berada di kabupaten. Kalau semisal nih ya, maaf Blik ya, kalau semisal kabupaten menolak, maka harus dipikirkan lagi ya solusinya ya. Iya, dan tentunya kita membawa masalah ini ke sana juga harus sudah matang Bu Ima. Dengan alternatif itu tadi. Benar. Jadi nanti dibikin atau disusun rencana yang lebih detail gitu ya, sehingga ya sama kayak kita melamar gitulah, gimana caranya agar lamaran kita diterima gitu ya. Jadi dari pembicaraan ini tadi, itu kesimpulan yang bisa Bu Yana ambil, yang bisa ditarik apa Bu Yana? Itu tadi bagaimana saya memecahkan masalah itu tadi dengan alternatif solusi. Bagaimana tetap bisa berjalan bersama dengan solusi-solusi yang sebenarnya itu berkat bantuan Bu Ima juga ya, saya bisa tercerahkan untuk menemukan solusi-solusi tersebut. Karena sejak kemarin itu saya masih ruwet di sini tuh bagaimana ya. Jadi saya merasa senang sekali Bu Ima, terima kasih. Ternyata dari percakapan kita saya menemukan solusi tersebut seperti itu. Kembali kasih dengan senang hati. Jadi sebenarnya Bulik sudah tahu, sudah ada pemikiran gitu ya. Hanya saja mungkin karena tertutupi oleh perasaan gundah gulana, dilema tadi galau gitu ya, sehingga akhirnya pemikiran tersebut terpendam. Dengan kita berbicara ini tadi kan alhamdulillah tercerahkan gitu ya. Dan Bu Yana tahu setelah ini langkah yang harus dilakukan seperti apa. Nanti kalau kita sempat ngobrol-ngobrol lagi, saya dikabarin loh ya hasilnya seperti apa ketika sudah sampai ke kabupaten, kemudian respon teman-teman guru juga seperti apa. Cukup Bu Yana tahu ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup Bu Ima, dan terima kasih sekali lagi ya. Jangan bosan-bosan, dengan senang hati. Jangan bosan-bosan. Enggak. Kita tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.